viralnya ini yang luar biasa, sehingga pemotongan babi dari RP. tempat pemotongan atau tempat pembantaiannya. Konotasi negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan, sahabat, dan tentu saja Anda, Sobat Berita Jatim.com. Senang sekali bertemu dengan Anda hari ini karena saya, Hendro Dilaksono, akan menemani Anda dalam obrolan kampung besar. Dan hari ini ada tamu hebat yang datang di tempat kami, Bapak Fajar. A-nya itu apa sih sebetulnya? Arifianto Isnugroho. Karena beberapa kali di pemberitaan yang muncul itu Fajar A, gitu ya, A Isnugroho. Gitu ya. Ini kayaknya penyakit wartawan lama sebetulnya. Jadi kata tengah itu hanya diambil huruf depannya saja. Kita melihat ada beberapa nama itu kan menggunakan gaya-gaya seperti itu. Bicara tentang wartawan, ya, karena narasumber saya hari ini kebetulan adalah mantan wartawan. Dia pernah bekerja di Suara Surabaya, pernah di Indosiar, dan terakhir jadi akademisi kampus ya, Pak Fajar ya. Pernah di komisi penyiaran juga. Pernah di komisi penyiaran. Dan dari rentetan pengalaman itu, akhirnya sekarang beliau tercatat menjadi Dirut RPH Kota Surabaya. Ini jadi momen yang sibuk sekarang, Pak Fajar. Ya, lumayan harus menjelaskan ke sana kemari. Karena kapan hari seperti diketahui ada sebuah video viral tentang peminsanan sapi yang diasumsikan bahwa itu sebagai tindakan keji terhadap sapi dalam proses pemotongan hewan, dan itu sedikit banyak mungkin akan berpengaruh pada sejumlah orang karena kita sama-sama tahu lah kalau bicara tentang pemotongan hewan itu ada proses yang tidak boleh main-main gitu ya. Tapi sebetulnya waktu itu dampaknya sejauh mana Pak Fajar? Ya, dampak langsung orang pasti kaget. Karena dikiranya selama ini proses pemotongan yang kita sampaikan syar'i dipotong oleh juru sembelih halal, ternyata kok ada video yang beredar dengan cara seperti itu. Seolah kepalanya dilumpuhkan begitu ya, kemudian sapinya jatuh dan bersimbah darah. Persepsi orang dia jatuh karena kena alat yang bahasa orang awam ditembak itu. Yang sebenarnya itu adalah alat pemingsan untuk sapi-sapi yang memang berukuran besar. Sapi-sapi ex luar negeri yang memang secara pengendalian sapi ini biasanya harus dipingsankan, Mas Indro. Kenapa? Karena memang tidak memiliki tali keluh, tali di hidungnya itu. Karena sejak awal habitnya memang hidup di di ladang gitu ya, tidak ada tali dan sebagainya. Berbeda dengan hewan piaraan sapi-sapi yang milik masyarakat daerah yang biasanya diopeni, ditali satu persatu. Itulah kenapa kemudian setelah itu video beredar, persepsi orang adalah hewan itu mati karena ditembak kepalanya jatuh. Padahal setelah dipingsankan itu adalah disembelih secara syar'i oleh juru sembelih halal kami. Sehingga itu yang kurang lengkap video itu, sehingga memunculkan banyak beragam pendapat, polemik, kontroversi, dan viralnya ini yang luar biasa. Sehingga saya harus menjelaskan satu persatu. Alhamdulillah sudah mulai terkendali karena orang mulai paham, oh ternyata ada proses pemotongan yang berbeda dengan cara biasa, yaitu perobohan dan kemudian disembelih, yang biasanya digunakan untuk sapi-sapi lokal. Dan itu justru ya salah satu yang mengingatkan saya, itu adalah kenalan saya yang kebetulan di daerah gitu ya. Dia mengatakan proses itu wajar, ngapain dibikin ribut gitu kan, sempat ada pembicaraan seperti itu. Tapi sejauh mana sih dampaknya bagi RPH sendiri? Maksudnya begini, saya mendapat informasi bahwa ini ada kenalan saya yang kebetulan di luar negeri, dia mendapatkan di grup WA itu ada share video semacam ini, yang semacam itu. Nah ini dampaknya sendiri secara langsung apa? Dampaknya langsung itu bagi kami karena kami ini kan memfasilitasi jasa potong, jasa potong. Dampaknya kami jadi bahan banyak pertanyaan banyak orang ke RPH. Kami harus menjelaskan bagaimana proses sebenarnya. Konotasi negatifnya karena orang selama ini tidak percaya bahwa RPH seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah benar video itu pemeran itu orang RPH? Itu kan muncul ke kami, saya sebagai pengelola dan sebagai orang yang mengurus RPH Surabaya. Yang selama ini orang pahamnya ya sekedar disembelih, dirobohkan, disembelih. Ternyata, Mas benar nggak seperti itu dan sebagainya. Ya, kita harus sampaikan apa adanya. Benar Bu, itu terjadi di RPH. Cuma ada dalam video itu yang tidak lengkap, tidak ada gambar ataupun video saat penyembelihan. Memang dampaknya itu yang saya rasakan. Selebihnya mungkin tidak, sebab saya cek juga
pemotongan juga normal, nggak ada terpengaruh. Begitu juga dengan harga daging yang dijual di pasar daging Tidak Arimbi, terimbas, ya? nggak ada berimbas sama Oke. sekali. Nah, Pak Fajar, saya sebetulnya penasaran saja. Dulu kan ada istilah itu kan rumah jagal gitu ya. Terus kemudian bertransformasi menjadi rumah potong gitu ya. Oke. Ada teman dulu ketika datang ke Surabaya, dia membuka map untuk ke Masjid Ampel gitu ya. Itu sampai di situ karena dia settingnya masih pakai bahasa Inggris, itu slaughterhouse gitu. Iya. Nah, ini kan akhirnya memunculkan persepsi yang apa ya, ngeri banget loh tempat ini. Tapi menurut jenengan, dari proses RPH Surabaya setelah di tangan Pak Fajar, kira-kira apa saja sih pembenahan yang dilakukan? Sedemikian beratnya kah gitu ya? Ini kan proses yang nggak main-main. Image masyarakat terhadap RPH yang berhubungan dengan perut masyarakat Kota Surabaya. Nah, ini apa saja yang sudah dilakukan? Ya, benar Mas Hendro. Jadi sebelumnya itu memang RPH Surabaya atau terkenalnya di Pegirian itu memang terkenal tempat pemotongan atau tempat pembantaian. Nah, benar. Itu dulu namanya ada dinas pembantaian. Betul. Rumah pembantaian, tempat pembantaian yang ada sejak zaman Belanda. Iya, 1927 itu makanya gitu. bangunan kita itu tempat pemotongan, kandang itu masih termasuk cagar budaya. Nah, kebiasaan di sana itu memang tidak banyak aturan yang bisa dijalankan. Kenapa? RPH Surabaya termasuk RPH tradisional. Artinya apa? RPH tradisional itu pelibatan pihak luar, pemilik sapi, pengusaha daging, dan para pegawai-pegawainya yang mengurus pencacahan, kemudian pengumpulan tulang, kepala, masih melibatkan para timnya jagal itu. Jagal itu di sini bukan yang motong ya Mas Indro. Jagal itu adalah pemilik sapi, pengusaha daging. Oh gitu. Ya, sehingga setiap malam itu Mas Indro, yang ketika saat pemotongan mulai jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu, yang beroperasi di situ adalah banyak orang yang keluar masuk karena apa? RPH tradisional. Konsepnya adalah RPH tradisional itu kami ini hanya memfasilitasi jasa potong. Dari yang kami sediakan, yang pertama juru sembelih halal, yang kedua dokter hewan untuk memastikan kesehatan hewan sebelum dipotong, dan setelah dipotong memastikan dagingnya aman dikonsumsi. Dokter hewan. Karena aman dikonsumsi. Aman dikonsumsi. Salah satu poin penting rasanya. Betul. Gitu ya. Jadi dokter hewan ini tugasnya penting. Satu, memastikan hewan datang dicek kelengkapan suratnya, kemudian diperiksa secara keseluruhan sebelum dipotong itu, memastikan hewannya sehat. Setelah dipotong, memastikan dagingnya aman untuk dikonsumsi masyarakat. Jadi bayangkan kalau seandainya ada hewan ataupun virus ataupun penyakit ya, salah satunya mungkin anthrax itu ya. Ya, daging itu yang kemudian ketika dibeli oleh masyarakat Surabaya, maka orang Surabaya akan sakit. Makanya posisi rumah potong hewan di situ menjadi penting. Ada ahli veteriner, dokter hewan yang memastikan bahwa daging ini setelah dipotong benar-benar aman dikonsumsi, sehat, sekaligus juga halal. Ada bagian hati, ada cacingnya, itu kalau di kami akan dimusnahkan, dipotong, nggak boleh diedarkan di pasar. Ditaruh di mana? Gelangsing begitu kita musnahkan, kita kubur kita ibaratnya gitu. Juleha, juru sembelih halal, kemudian dokter hewan, yang ketiga Juleha ini sebutan juru sembelih halal ya. Namanya aja yang kesannya Juleha gitu. Ya, yang dulu ya sebelumnya mungkin RPH baru ada sejak tahun 2022 setelah saya pegang. Oke. Kita pastikan sekarang ada 5 Juleha yang memang bergantian bertugas untuk memotong semua hewan yang di RPH Surabaya. Oke. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah ini kasir. Nah, kasir ini yang memastikan semua hewan yang masuk dicatat dan kemudian bayar per ekornya sebelum dipotong. Yang itu harganya sedikit. Jasa potongnya adalah 100.000 untuk sapi. Terakhir bagian kamtip. Bagian kamtip ini memastikan keamanan, ketertiban selama proses operasional pemotongan di RPH Surabaya berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada gangguan, tidak ada hal yang mungkin keributan dan sebagainya. Karena malam hari itu Mas Hendro, kan orang itu di malam hari orang bekerja dalam kondisi tekanan. Tekanannya apa? Dia itu bertarget pasar. Pasar pagi kan buka jam 5, jam 4. Dia bekerja harus motong, menguliti, mengkarkas, mengangkut, itu kan butuh waktu. Sementara dia itu bekerja dalam pegang bawa alat sajam semua. Ini nggak digarai, mungkin ngamuk ya, sehingga disitulah rawan. Makanya kami melibatkan
Kamtib kami, didukung oleh Polsek, ada juga Babinsa, dan mungkin saya juga meng-hire beberapa tenaga TNI untuk mengamankan situasi biar aman, tertib, terkendali, biar mau emosi ya bisa. Sudah yang penting cari duit, ayo ambil duit kafe. Iya, saya membayangkan prosesnya pada malam hari itu luar biasa ya. Ya, karena RPH tradisional, karena masih bercampur. Kalau RPH modern itu Mas Indro, RPH modern itu pemilik sapi menyerahkan sapinya, semua pengerjaan pemotongan, pencacahan, pengkarkasan, sampai dengan jadi daging dan siap didistribusikan, itu dikerjakan oleh tim RPH semuanya. Itu yang modern. Tapi kan RPH modern sepertinya tidak begitu, belum terlalu cocok untuk justru tidak begitu cocok, malah tidak laku kesannya ketika ada di mana. Itu mungkin juga salah satu tujuannya menumbuh supaya ekonomi lebih hidup aja, melibatkan masyarakat secara Jadi memang ini penyangkut habit dan kebiasaan. Contoh ketika saya mau daripada mecoi daging itu pakai itu, bagaimana kalau speed karkas saya sewakan? Nggak mau mereka, jangan Pak, menghilangkan pendapatan yang mecoi karkasnya itu. Berarti ada unsur ekonomi, betul, mata pencarian. Iya, betul. Pak Fajar, kami mencatat bahwa salah satu hal positif yang dilakukan oleh RPH adalah akhirnya berhasil memindah pemotongan babi dari RPH Pegirian. Nah, ini prosesnya susah nggak sih waktu itu? Ya, prosesnya kan memang cukup lama. Polemik tempat pemotongan babi di Pegirian, di mana kawasan itu termasuk kawasan wisata religi, karena sangat dekat dengan Masjid Agung Sunan Ampel. Nah, ketika saya masuk di 2022 itu, tugas utamanya satu di antara yang penting adalah proses memindahkan tempat pemotongan babi ke tempat baru. Ketika itu kan belum tahu di mana. Alhamdulillah, berkat pendekatan yang baik kepada para mitra jagal babi, kemudian dikasih pemahaman, mereka akhirnya mau bersedia pindah. Itu susah nggak untuk meyakinkan mereka? Tidak susah, karena tempat baru lebih bagus, lebih menjanjikan dan lebih representatif. Sehingga saya yakinkan, begitu sampean pindah, di sana juga tambah. Mereka akan bisa lebih baik. Akan lebih baik daripada yang di RPH, dengan segala kekurangannya dan kelebihannya. Contoh yang paling banyak terjadi adalah pungli. Dan di sana masih katanya keluhan-keluhan itu ada. Ada ketika masuk masih ada pungli. Itu nggak bisa dihilangkan 100%. Berkurang iya, tapi truk masuk, kemudian orang dan sebagainya yang dimanfaatkan oleh peninggalan sistem lama itu, saya pastikan di tempat baru akan berbeda. Itu yang saya tawarkan bahwa mereka akhirnya, oke Pak, kita akan pindah ke sana. Tapi itu dengan catatan juga melihat, itu faktor yang lain ya, tapi yang penting adalah tempat yang baru representatif. Dilihatnya lebih memungkinkan, dan yang saya khawatirkan kan tidak terbukti bahwa ada proses resistensi warga ataupun penolakan warga. Bagaimana ya? Kalau pemotongan ayam, sapi mungkin orang bisa menerima. Ini kan pemotongan barang non halal, barang daging babi. Alhamdulillah dengan pendekatan Pak Camat, Pak Lurah, Babinsa setempat, mereka tidak mempermasalahkan karena lokasinya ternyata di pojok begitu, kebetulan dekatnya rel kereta api jalur Surabaya Jakarta yang mungkin jauh dari pemukiman. Dan rasanya juga masuk akal ya, keinginan bahwa pemotongan babi harus pindah dari sana, mengingat itu kan dekat dengan Masjid Ampel. Betul, gitu ya. Tidak pantas lah rasanya rasanya. Meskipun dulu mungkin Ampel itu kan minggir ya, sekarang daerah tengah kota yang mungkin cukup padat, cukup ramai, sehingga memang wajar kalau kemudian permintaan mereka untuk memindahkan barang pemotongan babi itu, Mas Hendro. Dan kita tidak bisa agak sedikit terbuka lah pemahaman kita bahwa ternyata serumit itu ya soal daging sapi ini ya. Kita dulu kan membayangkan ada peternak memotong sapinya kemudian dijual pasar gitu kan. Ternyata tidak seperti itu karena harus ada RPH untuk mengontrol kualitas. Khususnya terkait ini produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Masuk perut gitu ya. Betul. Dan masyarakat Surabaya harus sehat di situ. Betul. Jadi semua hewan yang dikonsumsi itu sebenarnya aturannya itu harus dipotong di RPH, Mas. Termasuk ayam. Ini kan Surabaya lagi membangun rumah potong unggas. Yang memotong bebek, ayam, itu baru rencana mentok. tapi ya. Sudah pemenang tendernya sudah dikerjakan di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri. Kita akan punya RPU di sana, karena Surabaya, kota sebesar ini, ternyata selama ini tidak punya rumah potong unggas. Harusnya ada. Tadi itu tujuannya, memastikan hewannya sehat, yang kedua memastikan dagingnya aman. Tapi yang paling penting lagi, niat baiknya RPH sendiri kan tidak ingin memangkas rezeki orang gitu kan. Beberapa yang dilakukan tetap melibatkan orang. Betul, gitu kan? Justru itu menjadi penting, bagaimana kita membagi peran itu, sehingga tidak semuanya
menghilangkan rezeki orang Ini lah ya. bukan semata-mata niatnya untuk meminimalisir konflik, tapi bagaimana kita bisa sejahtera Ya. secara bersama-sama gitu. Betul, sepakat. Tapi impian RPH sendiri, Mas, Pak Fajar, ini kira-kira apa lagi nih? Ini kan kalau saya lihat dalam beberapa tahun ini inovasi ini kan terus muncul gitu ya. Nah, Iya. ini inovasinya apa lagi nih yang mau disiapkan ini? Saya sebenarnya ingin menuju RPH yang semi modern dulu. Semi modern itu artinya sistem ini kita rapikan, sistem manajemennya ini jangan RPH tradisional murni, tapi semi modern. Misalkan sebagian alat sudah modern, pakai conveyor yang bisa berjalan, speed karkas, yang itu memungkinkan bekerja lebih efektif dan efisien. Oke. Yang kedua, impian saya adalah RPH tidak berbentuk perusahaan daerah seperti sekarang, Terus apa kalau tapi bukan berbentuk PD? kursi roda. Oh, Jadi gitu. PT, tapi yang sahamnya dimiliki oleh wali kota sepenuhnya. Oh. PT ini lebih profit oriented, sehingga RPH lebih punya berkembang dan punya pendapatan lebih, sehingga lebih menguntungkan, lebih profit daripada perusahaan daerah yang semangatnya perusahaan daerah itu lebih ke sosial, lebih ke membantu masyarakat. Mungkin dulu iya kan, ini Perda tahun 82 Mas Hendro. Sekarang sudah beda tantangannya. Maka RPH ke depan harus punya misalkan penggemukan sapi sendiri. Kan pasti laku ini untuk setiap kurban. Yang kedua, jasa potong, iya jasa potong. Kemudian tempat ekspedisi pengiriman daging. Oke, Itu kan oke, bisa tuh disewakan, pick-up kemana, ke pasar, bisa mengirimkan Surabaya ke Sidoarjo, ke Malang, ke Gresik kan bisa. Iya, Ke iya. pasar itu kan. Yang ketiga impian saya adalah RPH punya namanya produksi daging. Di sana bisa bikin sosis, Oh, daging bikin olahan maksudnya. nugget, Iya. olahan-olahan daging, Ya, oke. yang itu sangat profit sebenarnya kalau dikembangkan dan diseriusi. Karena masyarakat kita ini kan makan daging kan olahan yang terbanyak. Iya, iya. Daripada makan daging nyel ya, daging yang Dan rawon. lagian kalau olahan ini juga umurnya lebih panjang. Betul, dan Sehingga bisa tidak ada misalkan istilah- kornet Oke. atau apapun yang mungkin bisa diolah dari hasil iya. pemotongan-pemotongan itu yang lebih profit ya, menurut saya lebih. Dan saya membayangkan kalau proses distribusinya benar, ini artinya kan banyak orang yang terlibat di situ dan roda ekonomi bisa lebih menguat lagi kan. Betul, karena banyak yang Hendro. terlibat di Betul. situ. Oke, itu yang saya harapkan. Itu impian saya ke depan yang mungkin perlu disupport banyak pihak karena proses dari perusahaan daerah menjadi perusahaan roda ini kan butuh komitmen eksekutif dengan legislatif. Iya, Pasti akan oke. mengganti perda dan Menarik, sebagainya. menarik, iya. Tapi saya pikir nggak ada yang nggak mungkin. Asalkan kita punya niat baik, punya planning yang baik untuk kepentingan BUMD dan Surabaya sendiri. Oke, Pak Fajar, ini pertanyaanmu agak melebar sedikit. Cuman saya sering gini aja. Kenapa sih harga daging kadang naik gitu ya? Khususnya momen Ramadan, terus kemudian Idul Fitri gitu ya. Akhir tahun, Natal itu cenderung akhirnya naik harganya. Kenapa tidak bisa stabil? Ini kan sebetulnya kalau kita ngomong logika bisnis gitu ya. Karena di luar sana teman-teman kita, saudara-saudara kita banyak yang melakukan aktivitas bisnis yang juga tergantung pada stabilitas harga daging ini. Ini gimana sih sebetulnya? Apa yang terjadi di sini? Ya, wah menarik ini pertanyaannya. Harga daging relatif stabil mas sebenarnya dibandingkan dengan ayam. Kalau ayam lebih fluktuatif, Oke. daging sapi relatif stabil, kecuali di momen-momen tertentu. Contoh Idul Fitri, Nah, itu yang itu sama- pasti. Iya. Kenapa? Ini karena habit orang. Habit orang kita ini, masyarakat kita ini mayoritas masih mengkonsumsi daging segar. Nah, daging segar ini kan hasil pemotongan yang dini hari itu dijual pagi. Orang kita belum terbiasa menyimpan daging yang frozen, yang beku, yang bisa dibeli beberapa hari seminggu sebelumnya, sebelum Lebaran, dia simpan dan dimasak menjelang hari H. Oke. Orang kan belinya adalah misalkan hari raya itu hari Sabtu, belinya kalau nggak Kamis Jumat. Nah di saat bersamaan itu semua orang beli, ya jelas kurang pasokannya. Maka ketika barangnya sedikit yang terjadi adalah pasti harganya akan naik. Iya, iya. Sehingga barangnya terbatas, yang minta banyak, ya sudah, maka hukum ekonomi akan berjalan. Hukum berjalan. Kapan mana ini gak ngundakno. Tapi alhamdulillah sejak 2022 itu menjelang Lebaran tidak sampai terjadi inflasi harga daging. Lonjakan kenaikan itu lumrah ya, 10, 15 ribu, Iya, iya. 20 ribu itu lumrah, tapi nggak sampai. Saya hampir tidak menemukan ini. Saya sempat ya jujur Browsing. saja nyoba nyari informasi Iya. tentang itu ya, inflasi harga daging. Tapi Iya. ternyata dalam beberapa tahun terakhir tidak terjadi. Terkendali karena apa? Saya pastikan pasokan sapinya cukup. Saya katakan selama pasokan sapinya cukup, insya Allah harga daging akan terkendali. Jadi problem yang Anda hadapi, satu, kalau ternyata suplai sapi itu terbatas. Gitu, Betul. Misalnya di sebuah daerah ada penyakit. Gitu Iya. ya. Dan ini akhirnya jumlah sapinya terbatas. Yang kedua terkait
konflik sosial dengan masyarakat, saya pikir dengan melibatkan mereka secara langsung ini sudah mulai mereda gitu kan, sudah mereda sejak awal gitu ya. Yang ketiga ya mungkin problemnya yang terjadi kapan hari itu ya, ada problem di video viral itu. Saya juga ya. Tapi yang saya tahu RPH sekarang serius sekali menangani proses komunikasi dengan masyarakat gitu ya. Ya, karena itu bagian dari kami untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Karena bagaimanapun masyarakat harus tahu bagaimana kami menyiapkan daging-daging itu untuk kebutuhan masyarakat. Bukan karena Pak Fajar memiliki latar belakang komunikasi. Iya, itu sedikit banyak ikut berpengaruh karena opini publik harus kita arahkan. Misalkan begini, sebelum Idul Fitri, puasa saya sampaikan, RPH menyiapkan 10 ton untuk Idul Fitri. Masyarakat mengatakan, oh RPH berarti sudah cukup dagingnya. Saya nggak perlu membeli daging terlalu banyak dulu. Uang ternyata cukup. Itu kan psikologis saja. Nggak harus memborong, nggak harus menyimpan daging dulu. Nah, kenapa RPH mencukupi daging itu? Kan dulunya mungkin nggak pernah disampaikan bahwa ternyata itu menjadi masyarakat lebih tenang ketika kita menyampaikan kesiapan pasokan, strategi untuk ada potongan harga untuk daging tertentu di momen Idul Fitri. Itu menjadi menambah masyarakat, kepercayaan masyarakat tentang RPH bahwa ini dagingnya berkualitas, harganya ramah. Begitu. Orang ketika percaya pada RPH itu artinya kan percaya pada kualitas daging yang terdistribusi di kota Surabaya gitu ya. Dan itu kan jaminan kesehatan yang cukup baik gitu kan. Nah ini tadi masih soal komunikasi tadi, tim komunikasi yang disiapkan Pak Fajar ini nggak ada hubungannya dengan Pilkada 2024 ya Pak? Nggak ada. Ini murni teman-teman mahasiswa saya juga, kebetulan saya juga meng-create langsung konten-konten apa yang perlu di-highlight, diberi penekanan. Kalau beliau sudah mulai terlibat dalam create ini bahaya, karena sehingga harus seperti sandan pangan kita ini mulai berkurang. Karena itu menjadi penting. Sekarang ini kan profil perusahaan itu kan orang tahunya dari media sosial. Tidak perlu datang ke Pegirian, orang buka Instagram, oh ternyata RPH punya ini, ada pasar dagingnya, ada pemotongannya, dan sebagainya. Makanya kita efektifkan komunikasi dengan menggunakan media sosial yang dengan tim sekarang. Ini Pak Fajar, apakah Anda pernah mendapatkan informasi terkait sentimen positif atau negatif yang muncul sebagai impact dari performa dari RPH Kota Surabaya? Ya banyak tentunya. Prinsipnya kita banyak masukan, baik kritikan semuanya dari medsos ini. Dulunya ya, tapi yang jelas banyak positifnya. Kok sekarang beda ya, pasar daging Arimbi lebih tidak berbau, lebih bersih. Nah, itu beda. Kemudian masih juga yang dulu masih ada mulai ramai ya pasar daging Arimbi itu ya? Pasar daging Arimbi mulai ramai karena kita serius sih Mas. Saya ingin pasar Arimbi itu benar-benar pasar daging yang full mengambil dari hasil pemotongan RPH. Itu langsung dari ya, karena sebelumnya ketika masih di Jalan Pegirian Mas Indro, di Jalan Pegirian, Jalan Arimbi yang di luar itu dulunya itu kan bercampur antara pemotongan RPH dengan dari luar Kota Surabaya yang masuk di para pedagang itu. Ini yang kemudian kita minimalisir, pelan-pelan kita hilangkan. Sekarang begitu masuk, terlokalisir di pasar daging itu, sekarang sudah pure. Artinya itu semuanya. Pasar daging Arimbi jaminan mutu lah dari RPH ya? Sentra daging terbaik dengan harga yang ramah. Bisa dibuktikan. Dibandingkan harga yang ramah, artinya memang lebih murah? Lebih murah. Lebih murah. Kira-kira selisihnya berapa persen? Sekitar ya 10.000, 15.000 lah. Itu artinya panggilan untuk para pedagang rawon di Surabaya kalau mau harga terbaik silakan di pasar Arimbi. Cuman lokasinya jauh ya? Ya memang di utara. Tapi kan ya biasanya ya bisa disesuaikan lah ya. Karena kalau Arimbi habis bisa ke rumah daging outletnya RPH itu. Kita juga menyediakan. Cuma bentuknya frozen. Nah, sekali lagi habit orang itu kan lebih ke fresh. Sayangnya mereka masih belum. Padahal daging yang sehat itu yang di frozen itu belum confirm bebas kuman, tidak terkontaminasi. Tapi kan orang tidak bisa memaksakan pendapat orang yang memang daging yang enak itu daging yang masih digantung-gantung itu. Itu boleh dibeli asalkan langsung dimasak. Tapi kalau disimpan, sebaiknya menyimpan daging dalam bentuk yang beku. Itu akan lebih higienis, lebih sehat sebelum diolah, didiamkan dulu, suhu ruangan, begitu dagingnya normal, dimasak. Itu, wah, top itu rasanya. Nggak kalah dengan daging yang segar. Kalau beliau sudah sampai gini, ini berarti jaminan betul dari Bapak Fajar. Pak Fajar, terima kasih sekali. Saya yang terima kasih. Banyak sekali yang mesti kita bicarakan terkait RPH Kota Surabaya dan distribusi daging segar di Kota Surabaya. Tapi waktu yang memaksa kita untuk mengakhiri pembicaraan ini. Tapi saya pikir dari pembicaraan ini kawan-kawan Sobat Berita Jatim tentu saja bisa mendapatkan banyak insight yang menarik
Tadi beberapa tips, salah satunya kalau kita beli daging segar, itu mending langsung dimasukkan ke frozen, langsung dikonsumsi atau dimasukkan dalam frozen gitu. Iya. Nah, itu akan membuat kita lebih jauh dari potensi gangguan penyakit. Sobat Berita Jatim, kita akhiri pembicaraan hari ini. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih Mas Hendro. Dan Sehat selalu. Sehat selalu. Termasuk buat Anda semua. Kita mengakhiri pembicaraan hari ini. Sehat selalu. Sukses untuk semua.